Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Sekarang aku lagi ada di Chubu Central International Airport di Nagoya. Jadi ini aku baru aja habis landing ya Besti. Nah, jadi bandara ini bukan cuma pintu masuk ke kota Nagoya, tapi juga salah satu bandara yang cukup lengkap nih di Jepang. Nah, di video kali ini aku bakal bahas gimana sih cara ke pusat kota atau ke Nagoya, maskapai apa aja yang tersedia di bandara ini. Terus yang ketiga, jenis pertokoan yang ada tuh apa aja sih. Nah, aku bakal explain semuanya ke kalian dan aku bakal show up semua ke kalian. Jadi kalau kalian pertama kali nih landing di bandara ini, fix banget kalian harus tonton video aku sampai habis. Oke, yang pertama adalah transportasi apa sih yang bisa kita akses untuk kita bisa sampai ke pusat kota Nagoya? Yang pertama adalah kalian bisa pakai kereta. Nah, jenis keretanya itu adalah Meitetsu Limited Express atau U-Sky. Jadi ini adalah rute tercepat dari bandara ke Nagoya Station nih Besti. Nah, dengan perkiraan waktu perjalanan itu sekitar 28 menit dan tarifnya itu sekitar 1.400 ya, karena dia tambahan biaya dasar dan juga biaya U-Sky-nya. Nah, jam operasional dari kereta ini tuh dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi kelebihannya itu kalau kalian pengen yang cepet, nyaman, dan tepat waktu, kalian boleh pilih jenis kereta yang ini. Oke, selanjutnya adalah Meitetsu Express. Jadi, ini waktu perjalanannya agak lebih lama, itu sekitar 37 menit karena memang titik pemberhentiannya itu agak lebih banyak. Jadi, waktunya agak lebih lama nih. Dengan tarif yang lebih murah, ini sekitar 980 yen ya, Besti. Dengan jam operasionalnya itu buka memang lebih pagi dan tutupnya lebih malam. Itu sekitar jam 5.20 pagi sampai jam setengah 12 malam. Nah, ini cocok nih Besti buat kamu yang punya waktu lebih ataupun lebih longgar tapi pengen lebih hemat biaya nih. Nah, kalian bisa pilih yang jenis kereta yang ini, yang Meitetsu Express. Nah, stasiun bandara ini terhubung langsung ke Access Plaza. Jadi, Access Plaza itu adalah area penghubung utama di bandara ini yang menghubungkan terminal bandara dengan seluruh akses transportasi darat. Jadi di area ini terdapat stasiun kereta, terus juga terminal bus bandara, serta area taksi. Jadi buat kalian yang mau langsung bepergian dari bandara, bisa ke Access Plaza ini. Nah, ini aku juga bakal tampilin maps-nya. Nah, ini Access Plaza ini ada di tengah-tengah ya, Besti. Jadi memang deket banget sama stasiun. Nah, itu kalian yang mau naik pakai kereta bisa naik di stasiun. Nah, ini tampilan dari Access Plaza. Ini kayak pusat informasinya gitu, yang bisa kalian tanya. Terus juga ada pusat informasi khusus bus dan taksi. Nah, ada juga yang khusus car rental reception buat kalian yang pengen rental car gitu ya. Nah, selain kereta, kita juga ada opsi lain nih Besti, yaitu kalian bisa pakai bus. Nah, busnya itu bus limousine. Jadi kalau kalian yang bawa bagasi besar atau ingin turun langsung di hotel atau titik-titik tertentu di Nagoya, kayaknya bus jadi opsi yang bagus banget nih yang bisa kalian pilih. Karena kalau di kereta kan kalian harus turun lagi jalan di stasiun, tapi kalau bus kan emang udah langsung ada haltenya. Nah, bus ini kan bisa langsung naik dari Access Plaza dengan waktu perjalanannya ini kurang lebih 80 sampai 90 lebih ya. 90 menit itu juga tergantung dari kondisi lalu lintasnya. Nah, dengan tarif nih kurang lebih sekitar 1.300 sampai 2.000 yen. Nah, kalian juga bisa berhenti di Nagoya Station atau Meitetsu Bus Center, area Sakai, atau hotel-hotel utama di Nagoya. Nah, kelebihan kalian pakai bus, kalian bisa langsung menuju area hotel atau tujuan tanpa harus pindah transportasi lagi. Tapi kalian harus sering-sering cek jadwalnya ya, karena setiap hari atau musimnya itu bisa aja berbeda. Gitu ya, Besti. Nah, di sini aku bakal tampilin ke kalian petanya nih. Jadi itulah peta rute bus bandara. Jadi bukan peta jalan ya, tapi diagram jalur bus yang menunjukkan kemana aja sih bus-bus ini dari bandara itu pergi. Kalian bisa lihat di titik yang paling bawah, itu titik pusat NGO, Central Japan International Airport, itu artinya semua bus berangkat dari bandara Chubu Central. Yang mana setiap warna menunjukkan rute bus yang berbeda. Contohnya nih, yang warna biru itu mengarah ke Nagoya Station.
Nah, yang bulatan-bulatan itu merupakan titik pemberhentian bus ya, Besti. Dan ada all suspended, itu rute tersebut sementara tidak beroperasi karena alasan tertentu. Nah, oke. Aku juga informasiin ke kalian bahwa ada free shuttle setiap 15 menit sekali buat kalian yang mau pindah terminal antara Terminal 1 dan Terminal 2. Jadi kalian nggak perlu bingung karena udah tersedia fasilitas tersebut. Nah, ini informasi penjemputan bus ya. Ada bus pickup 2, 6, 7, dan semuanya itu di Terminal 1, jadi nggak ada yang di Terminal 2. Nah, ini dia titik penjemputannya dari angka-angka yang aku sebutin tadi, biar kalian nggak bingung. Jadi aku tampilin juga maps-nya, jadi disesuaikan dengan arah tujuan dari bus kalian ya. Oke, selain kereta dan bus, ada juga nih opsi transportasi lain, yaitu taksi. Jadi, kalian bisa ke zona penjemputan taksi yang terletak di lantai 1 akses plaza di Terminal 1 dan di lantai 1 gedung yang sama di Terminal 2. Nah, waktu perjalanan itu kurang lebih 50 menit dengan tarif sekitar 16.000 yen. Nah, ini aku ada beberapa kontak taksi yang semisal kalian butuh, kalian bisa hubungi. Tenang aja, informasi ini akurat karena aku dapat ini dari informasi resmi. Jadi, kalian bisa hubungi. Nah, selain taksi, kalian juga bisa rental car loh, karena ada opsi sewa mobil langsung di bandara juga. Cocok nih buat kalian yang pengen jadwal bepergian kalian tuh lebih fleksibel. Nah, Besti, ini kita udah lihat-lihat menu shop restoran. Jadi, kita masuk ke segmen selanjutnya. Toko restoran duty free, ada apa aja sih di bandara ini? Nah, ini aku bakal review semua ke kalian. Jadi, kita akan lihat toko-toko yang kita lewati ini sembari aku keliling-keliling. Mungkin kalian juga bisa lihat ada toko apa aja, restoran apa aja, terus juga duty free apa aja. Nah, itu buat kalian yang mau ke Terminal 2, kalian bisa ambil di jalur kanan ya, Besti. Nah, ini kita coba jalan-jalan. Nah, itu ada bank buat kalian yang butuh mungkin untuk penarikan uang. Nah, ini kita udah lihat Subway nih buat kalian yang pecinta-pecinta Subway. Ada juga di sini. Ini free wifi juga. Terus juga ini ada Central Japan Travel Center. Ini kayaknya berhubungan dengan tempat-tempat wisata di Jepang, brosur-brosur kalian bisa cek di situ. Itu juga ada cleaning service. Aku lihatnya sih mirip kayak laundry gitu ya. Nah, ini kita lurus terus. Nah, Besti, for your information, jadi shop di bandara ini totalnya ada 58 nih. Di Terminal 1 ada 48, di Terminal 2 ada 5, dan di Flight of Dreams itu kurang lebih ada 4. Nah, ini sekarang aku mau naik lift dulu. Sekarang tuh kita ada di lantai 2 ya, Besti. Ini di lantai satunya kita bisa lihat ada welcome garden. Di lantai 2 kita masih di kedatangan. Di lantai 3 ada departure. Dan di lantai 4 itu ada shops dan juga restoran. Nah, itu juga ada informasi nih tentang akses plaza dari train, bus, taksi, dan yang lainnya. Dan ini sekarang kita naik lift dulu. Oh ya, aku juga mau infoin ke kalian bahwa restoran di bandara itu ada 63. Di Terminal 1 ada 52, di Terminal 2 ada 3, dan di Flight of Dreams itu ada 8. Oke, ini sekarang kita naik dulu ya. Nah, ini situasi, tadi aku tuh ke lantai 3, ke keberangkatan. Nih, ini situasinya di lantai 3. Nah, aku juga mau info ke kalian, kan bertanya-tanya nggak sih dari tadi Flight of Dreams itu apa? Nah, jadi Flight of Dreams itu taman hiburan bertema pesawat terbang yang dibangun di sekitar pameran Boeing 787. Nah, terdapat 2 area utama nih. Yang pertama itu adalah Flight Park, jadi ini area pameran untuk Boeing 787. Nah, yang kedua itu adalah Luxury Flight. Ini kalian bisa menikmati pengalaman simulator penerbangan dan barang-barang penerbangan. Jadi simulator Boeing 787 dan Boeing 747. Kalian bisa coba 2 hal itu. Dan juga ada toko barang-barang penerbangan nih buat kalian yang penggemar pesawat, itu ada barang-barangnya juga, mulai dari barang-barang Boeing yang diimpor langsung hingga barang-barang maskapai. Terus area yang ketiga ada Shuttle Terrace. Ini didasarkan pada shuttle atau tempat kelahiran Boeing, jadi kalian juga bisa menikmati makanan yang ada di dekat pesawat dengan jam operasionalnya itu sekitar jam 10 sampai jam setengah 7 malam.
Tapi jam operasional ini mungkin berbeda ya Besti, tergantung toko atau situasi pada hari itu. Jadi buat kalian yang mau ke sana, kalian harus periksa juga jam operasionalnya. Nah, ini kita lihat-lihat, udah kelihatan tuh ada Cross & Co. Nah, kalau kalian lihat kan tadi itu dominan di lantai 4 ya, restoran dan shopnya. Tapi di lantai 3 juga nggak kalah banyak ya guys. Jadi kita naik dulu, ini kita naik ke lantai 4. Nah, ini sebenarnya kita lihat-lihat aja di sini. Nah, store-nya juga cukup banyak di lantai 4. Tuh, kalian bisa lihat. Kayaknya aku lihat itu ada food court ya. Di sisi kanan dan kiri, di ujung juga ada food court. Jadi ini kayaknya lebih dominan restoran sih. Di area depan ini lebih banyak restoran. Tuh, kalian bisa lihat. Ada cafe juga buat kalian yang pengen nongkrong dulu atau ngopi dulu. Tadi aku lihat ada Starbucks. Nah, itu kita mau ke area food court-nya. Kayaknya ini area yang lebih besar dibanding yang di sisi kanan tadi. Tuh, ada store baju juga, ada Uniqlo nih buat kalian yang mau shopping-shopping dulu. Kalian ada juga Uniqlo di sini. Nah, ini coba kita lihat di layar. Ini ada menu-menu yang ada di dalam food court-nya. Terus juga ada maps-nya ya. Kayaknya itu detail lokasi dari kios-kios yang ada di dalam food court. Jadi biar kita nggak bingung, itu udah dikasih kode angka-angka gitu. Cukup memudahkan sih. Jadi kita nggak bingung, misalkan kita udah lihat di menu kita mau pilih A, pasti kan udah ada kodenya tuh. Nah, kita bisa pakai itu sebagai acuannya. Nah, ini kita keliling-keliling. Ini juga ada store koper dan aksesoris ya kayaknya. Ini cocok nih buat cewek-cewek. Terus ini juga ada cafe, sandwich cafe. Jadi cukup lengkap sih store-store-nya. Nah, buat kalian yang juga pengen dapat informasi lengkap tentang bandara ini, kalian bisa cari di Google itu centrair.jp. Nah, itu kalian bakal dapat informasinya cukup banyak. Nah, aku juga bakal infoin ke kalian nih, Besti, kira-kira ada maskapai apa aja sih di bandara ini, karena ini jumlahnya benar-benar banyak banget. Kalian bisa lihat ada Air China, Air France, Asiana Airlines, American Airlines, terus juga ada Batik Air Malaysia, China Eastern, China Southern, banyak banget. Terus ini ada Hawaiian Airlines, Hong Kong, Express Airways juga ada Jeju Air, terus juga ada Korean Air. Nih ada Philippine Airlines, Qatar Airways juga ada. Banyak banget kan. Ini benar-benar lengkap banget listnya nih yang kalian bisa lihat di screen. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, aku lagi ada di Sky Observation Deck. Jadi ini adalah tempat terdekat buat kalian yang pengen mengamati pesawat terbang di Jepang. Nah, ujung terjauh dari deks observasi ini hanya berjarak sekitar 300 meter dari landasan pacu dan hanya 50 meter dari jalur yang dilalui pesawat saat bergerak menuju atau dari landasan pacu. Nah, kalian bisa ke sini ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 malam ya, Besti. Nah, kalian bisa lihat ini ada pagar kawat. Dari pihak bandara tidak melarang wisatawan untuk pengambilan gambar dengan lensa di antara pagar kawat selama tidak mempengaruhi keamanan penerbangan dan fasilitas atau pagar kawat itu sendiri. Namun ini ada pemberitahuan bahwa kalau bisa kita hindari penggunaan lensa yang berdiameter besar ya, Besti. Nah, ini kan cuacanya cerah banget nih. Kalian bisa lihat kan, itu adalah garis pantai dari Prefektur Mie. Jadi, ini juga pemandangan yang cukup indah. Apalagi nih, ikon pemandangannya itu adalah ketika pesawat itu take off atau landing saat senja. Jadi, backgroundnya itu tuh sunset gitu. Nah, itu salah satu pemandangan yang ikonik yang bisa dilihat dari Sky Observation Deck ini. Nah, malam hari juga nggak kalah cantik nih Besti pemandangannya, karena lampu di landasan pacu itu jadi salah satu pemandangan yang cukup bagus juga saat malam hari. Nah Besti, segitu aja video kali ini. Aku harap ini bermanfaat buat kalian semua dan informatif juga.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat update video dari aku. Bye!